Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Scriptflow. Pada kali ini saya ingin menjelaskan sedikit atau memberikan gambaran umum terkait daripada kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau kita sebut dengan PKPU. Nah, istilah kepailitan sebenarnya sama aja dengan bangkrut. Kepailitan ini adalah bahasa istilah hukum yang ada di peraturan perundang-undangan. Sedangkan kalau bahasa bangkrut itu bahasa keseharian kita. Nah, dasar hukumnya adalah ada di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dan secara detail diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005. Nah, secara gambaran umumnya harus kita tahu ada istilah debitur, kreditur, hakim pengawas, kepailitan, kurator, dan juga hal-hal yang lainnya. Kita harus tahu dulu posisi debitur dan kreditur. Debitur adalah pihak yang berutang, yang bermasalah nih ya, yang harus melunasi utang-utangnya. Kreditur adalah yang memberikan utang kepada si debitur. Dia memiliki piutang yang dia harus harus mendapatkan hak-haknya si kreditur. Nah, istilah, ini saya ingin jelaskan PKPU dulu ya. Istilah PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang, ini supaya si debitur dapat memiliki masa tenggang waktu atau perpanjangan waktu dia dapat melunasi utang-utang si kreditur setelah jatuh tempo. Misalnya perusahaan A memiliki utang ke bank, jatuh tempo pada hari Rabu misalnya tanggal 11 Maret 2022. Namun supaya kreditur dengan dengan syarat-syarat tertentu tidak mengajukan kepailitan kepada perusahaan A, maka perusahaan A bisa saja dia mengajukan permohonan PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang, kepada siapa? Kepada pengadilan niaga yang termasuk adalah ruang lingkup pengadilan negeri atau peradilan umum. Nah, ingat ya, tempat kompetensi absolut untuk penyelesaian sengketa masalah kepailitan dan PKPU itu di tempat pengadilan niaga. Nah, disitulah si debitur mengajukan permohonan PKPU supaya tidak dipailitkan atau supaya si debitur ini memiliki itikat baik untuk minta atau mengajukan perdamaian kepada kreditur. Paling enggak syaratnya lebih daripada satu kreditur yang dipunya si debitur. Itu ya. Ini jangan bingung dulu nih antara debitur dan kreditur. Gitu ya. Biasanya PKPU ini yang mengajukan adalah debitur supaya dia ada kerenggangan waktu untuk membayar hutang. Nah, di situ nanti ada diperiksa para pihak antara kreditur dan debitur. Nah, dalam proses pemeriksaan ini, nanti pengadilan niaga itu menunjuk namanya hakim pengawas. Hakim pengawas ini nanti membentuk suatu rapat antara beberapa kreditur dan debitur. Tapi itu nanti setelah ini ya dinyatakan keputusan PKPU. Kalau PKPU ini sudah diputus oleh hakim, maka nanti ada rapat panitia antara hakim pengawas, kreditur, debitur, dan menunjuk seorang pengurus. Nah, pengurus ini yang bertugas untuk mengurus persoalan atau utang yang dimiliki oleh debitur supaya bisa dilunaskan kepada kreditur. Ya, upahnya ini nanti ditentukan di dalam upah ini ya, pengurus ya, ditentukan di dalam persidangan di pengadilan nanti diatur. Nah, bagaimana caranya si pengurus ini harus mengupayakan debitur sama kreditur ini selesai. Selain daripada masa tenggang waktu, bisa juga si pengurus membuat perencanaan agar si kreditur ini mau damai dengan debitur. Misalnya kreditur udah berkali-kali memberikan SP, surat peringatan kepada debitur karena nggak bayar hutang,
maka kemungkinan dari kreditur ini memberikan ancaman lah atau hal-hal yang membuat si perusahaan ini terancam. Namun dengan keberadaan pengurus dia bisa mendamaikan, ya. Mendamaikan dengan catatan si debitur harus beritikat baik untuk membayar itu. Syukur-syukur tuntas dalam masalah PKPU ini. Kalau tidak tuntas nanti bisa juga nanti di tahap selanjutnya akan dipilotkan. Nah, gitu. Jadi nanti pernyataan PKPU kalau misalnya semua sudah tuntas, maka nanti bisa dicabut pernyataan PKPU-nya kalau semua sudah lunas. Ingat, PKPU pada intinya adalah upaya si debitur supaya bisa melunasi utang-utangnya, supaya mendapatkan kerenggangan waktu, itu aja ya. Atau supaya si debitur memiliki aktivitas, dapat menegosiasikan atau melakukan perdamaian kepada si kreditur. Begitu. Yang mengurus adalah pengurus namanya ya, namanya pengurus. Nah, kita sekarang membahas terkait daripada kepailitan. Kepailitan adalah upaya sita umum atau pengalihan harta si debitur dikelola untuk melunasi hutang-hutang daripada kreditur. Ya. Jadi kalau misalnya syarat-syarat kepailitan. Nah, biasanya syarat-syarat kepailitan kalau debitur ini memiliki 2 kreditur atau lebih yang belum dibayar sedikit pun. Di sisi lain, sama-sama jatuh tempo. Nah, ini ya syaratnya ya. Maka di antara kreditur ini bisa mengajukan kepailitan kepada pengadilan niaga. Apabila ternyata di pengadilan niaga hakim memvonis, hakim memutuskan bahwasannya si debitur ini pailit, maka nanti pengadilan menunjuk seorang kurator. Nah, kurator ini bertugas untuk menyelesaikan, membereskan, mengurus harta kekayaan pailit supaya semuanya stabil dan bisa dibayarkan kepada kreditur. Gitu. Nah, berbicara mengenai kurator, kurator ini sebenarnya profesi yang unik ya. Tidak hanya profesi hukum, tapi dia juga profesi ekonomi. Karena kan nanti menghitung, terus juga mendata semua harta kekayaan pailit, tidak hanya dengan background hukum. Nah, biasanya, ini saya berbicara kurator dulu. Kurator bisa dari lulusan ekonomi dan juga bisa lulusan dari hukum. Lulusan ekonomi harus spesifik dia di profesi akuntan. Tidak bisa yang lain. Sedangkan kalau hukum, biasanya harus advokat. Memang saya tidak menemukan, belum menemukan ya di peraturan perundang-undangan. Tapi yang saya riset dari website atau informasi yang lain seperti itu. Nah, kurator nanti ditunjuk oleh pengadilan dan juga nanti hakim pengawas membuat rapat antara hakim pengawas, kreditur, debitur, dan juga kurator. Bagaimana semua bisa stabil lagi? Jadi tergantung daripada perusahaannya. Kalau memang tidak ada peluang untuk meneruskan usahanya karena mungkin kinerjanya sangat buruk, ya bisa aja. Upaya terakhirnya adalah aset-aset daripada debitur ini dijual untuk menutupi utang-utang daripada kreditur atau perusahaan. Tapi kalau misalnya ternyata si debitur ini harta kepailitan ini masih bisa dikelola untuk diusahakan, untuk dibisniskan, maka nanti si kurator akan mengatur perusahaan ini bisa menjadi stabil lagi. Ingat, dalam perusahaan yang menjadi debitur tidak hanya direktur, tapi semua jajarannya itu termasuk debitur. Dan semua di bawah penguasaan si kurator apabila dinyatakan pailit. Ya. Sebenarnya ya, masalah kepailitan ini sempat diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Saya lupa ya, nomornya kalau nggak salah putusan MK nomor 2 garing PUU strip 6 garing 2008. Karena kan di dalam undang-undang pailitan itu mengatur bahwasannya selama putusan
kepailitan oleh hakim, si debitur tidak bisa mengajukan tuntutan apapun secara hukum, walaupun dia membela hak-haknya. Misalnya si kurator kan dia memegang alih tuh daripada perusahaan si debitur. Ternyata si kurator ingin mem-PHK si karyawannya gitu, dan tidak memberikan hak-haknya. Misalnya tidak memberikan pesangon, upahnya yang dulu belum dibayar. Artinya si debitur, si buruh ini, dia tidak bisa mengajukan ganti rugi kepada, dan tidak bisa menuntut ke hubungan industrial masalah ketenagakerjaan, karena diatur selama dalam putusan kepailitan, debitur tidak bisa melakukan upaya tuntutan secara hukum gitu. Memang sangat berbahaya sih, tapi ya pintar-pintarnya kurator lah gitu. Nah, jangan kira kurator ini profesi yang sangat aman untuk mengelola perusahaan. Tapi dia juga sebenarnya dalam pantauan kreditur. Kalau misalnya dari kreditur merasa dia tidak untung atau tidak bahkan dia mengalami kerugian, bisa aja nanti kurator ini digugat secara perdata maupun pidana. Tergantung kasusnya seperti apa. Nah, gitu ya. Bisa juga dari kurator dia meminjam atau melakukan perjanjian dengan pihak ketiga untuk menstabilkan perusahaan tersebut biar lebih pulih lagi. Nah, gitu ya. Tapi ingat ya, kurator ini tidak semena-mena juga. Walaupun misalnya menjual aset daripada perusahaan debitur harta pailit, serta-merta dijual semuanya, nggak bisa. Kalau itu misalnya menjadi mata pencaharian perusahaan, nah ini dalam undang-undang nggak bisa, nggak boleh dijual. Ya, misalnya nih percetakan majalah, karena di bidang percetakan usaha daripada si debitur itu, ternyata percetakannya ini ikut dijual, sehingga terhalangnya si debitur untuk mencari mata pencaharian. Nah, ini nggak boleh semena-mena kebutuhan primer ini dijual. Termasuk misalnya secara pribadi ya. Secara pribadi misalnya teman saya ada yang dinyatakan pailit dan ternyata mau dijual aset-aset daripada rumahnya, terus juga pakaiannya, uang untuk makan-makannya, atau hewan-hewan ternaknya yang menjadi mata pencaharian. Itu nggak bisa dilindungi secara hukum. Semua tidak bisa. Kecuali kalau ada mobil, kecuali kalau ada laptop, kecuali kalau ada elektronik yang lainnya yang tidak terlalu penting, itu nggak apa-apa. Cuman kalau kayak papan, maksudnya kayak rumah, kayak hewan peternakan, ini dilindungi dalam undang-undang. Tidak boleh. Nah, saya kira seperti itu ya untuk pembahasan mengenai PKPU dan juga kepailitan. Ada juga nanti diatur mengenai bagaimana kalau yang bangkrut itu perusahaan lembaga keuangan, perbankan, pasar modal. Nah, ini ada mekanismenya masing-masing. Contohnya misalnya kalau dari banknya sendiri yang bangkrut gimana? Siapa yang berhak mempailitkan? Bisa aja dari Bank Indonesia. Ataupun kalau sekarang mungkin kan karena di bawah naungan OJK yang mempailitkan. Pasar modal, dulu Bapepam. Di bawah pengawasan Bapepam. Sekarang mungkin OJK. Gitu. Jadi ada mekanismenya. Nah, ingat ya, upaya hukum yang dilakukan kasus kepailitan PKPU hanya upaya hukum, kasasi dan juga peninjauan kembali. Tidak bisa upaya hukum melalui banding. Karena kepailitan ini termasuk perdata khusus kalau di dalam suatu perkara pengadilan. Nah, itu ya. Saya kira misalnya ada hal yang ingin ditanyakan, nanti tinggal diisi di kolom komentar. Tapi sebenarnya saya lebih tertarik nih dengan profesi kurator, karena kurator ini ada persenannya lah dari yang didapatkan oleh harta debitur ini. Tapi dengan syarat kurator mendapatkan imbalan fee setelah semuanya berjalan dengan lancar. Bisa aja nih omsetnya puluhan miliar,
si kuratornya ini mendapatkan 2,5% atau 3% dari omset tersebut. Ya lumayan gitu. Cuman untuk pembekalan atau skillnya ini tidak mudah. Gitu ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.